Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wal jamaah min yawmina hadha ila yawmina hadha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, pemangku dan pengasuh pondok-pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah, para imam-imam masjid, imam mushola, imam yasin, imam tahlil, imam istighosah, manakib, para mursyid, para badal yang mulia, Roy Surya, pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu, yang mulia Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pringsewu, yang serta TV, para kiai, para alim, para ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya, pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu, pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pringsewu yang hadir, pengurus anak cabang Muslimat Kecamatan Pringsewu dan semua pimpinan ranting Muslimat se-Kecamatan Pringsewu yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan dan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Fatayat, adik-adik pemuda di PPNU, beserta seluruh para pimpinan lembaga dan badan otonom yang kita muliakan, Bapak Camat Kecamatan Pringsewu, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimah, nahdien nahdiyat rahimakumullah. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita dapat bersama-sama hadir di tengah jalan, di halaman, enggak di halaman ya, di jalan, di depan masjid apa nih? Al-Ikhlas. Ini saya ngaji di Al-Ikhlas di Sempuh Biro dan ahli semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan, pertemuan kita hari ini menjadi sabab dan wasilah kita nanti akan dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beriring salam marilah senantiasa kita persembahkan dari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak mendapatkan pertolongan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya ini kemungkinan besar ibu-ibu muslimat Kecamatan Pringsewu ini ada yang sebagian baru melihat saya hari ini. Ya Bu ya. Perlu diperkenalkan, nama saya Imam Rofi'i. Pendidikan saya di pondok pesantren, tapi tidak lama dulu mondoke 12 tahun. Pendidikan formal saya lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pemerintahan di Malang, Jawa Timur, bergelar SIP bukan SPI. SIP Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan. Anak saya sudah 3,
Istri saya baru satu. Waduh, mau 4 ya Pak? Saya lahir di Lampung Timur tahun 1979. Ya nomen. Jadi umur saya baru 17 tahun. Sampai hari ini saya aktif menjabat sebagai Wakil Khatib Rais Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah bagian dari tugas saya untuk bersama-sama panjenengan melakukan pembinaan dan pendidikan kepada para nahdien, para pengurus, pimpinan lembaga dan badan otonom termasuk muslimat. Oke, itu semua. Oh iya, anggota dewan yang saya hormati, ini penai dari kiai ini, kursi rebutan dari nunggui. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita hari ini sudah memasuki satu gerbang besar yang disebut dengan Society 5.0. Enak saya ngerti apa buatan? Kapal kan. Makanya Pring Sewu kayak metro jadi rakyat. Society 5.0 ini penting karena jenengan sudah ngangkat tema ini tema berat ini. Kita terangnya ramudeng untuk tanggung jawabku. Kita mulai dari nol. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, beberapa tahun yang lalu kita memasuki gerbang kemajuan yang disebut dengan 4.0 4.0 revolusi industri, digitalisasi. Biar dahulu kita itu kalau mau beli baju pengantin sampean harus ke Bandar Lampung dulu, golek sedina urung mesti oleh urung mesti apik urung mesti murah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sekarang tidak lagi begitu. Sampai tidak perlu ke Bandar Lampung, bahkan tidak perlu ke Pasar Pringsem. Sampai cukup di rumah buka Google, syaratnya isi kuota, tutul, buka apa? Shopee, Lazada, pokoknya bangsa market di situ. Sampai tinggal pesen, kemudian ini pinter Pak, ini pinter ini. Ibu-ibu rasa goreng pinter Pak, COD. Itu kita memasuki era yang disebut 4.0. Kuwi maksudnya ngono kuwi. Pakai mudeng lho sampean. Jadi memudahkan panjenengan. Revolusi industri semuanya bisa ditentukan di satu tempat hanya dengan tutulan driji, semuanya akan terjadi. Zaman semakin maju dan berkembang, kita sekarang masuk
di era baru Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Itu adalah masa di mana penggunaan teknologi digital yang sampean sudah pada pinter sebagian melalui belanja online itu harus berbasis humanisme, berbasis peradaban kemanusiaan. Maka lahirlah undang-undang informasi apa Bu? Teknologi dan elektronik. Kita tidak boleh di handphone sampean ngelek-ngelek wong, diupload di media massa, diupload di grup-grup sosial, tidak boleh lagi. Sampean kena pasal. Tidak boleh kita ngomong jorok, ujaran kebencian, mengolok-olok, mengumpat, misuh-misuh melalui tutulan-tutulan bijimu, kemudian sampai kirim di grup-grup WhatsApp dan di grup-grup media sosial yang kena undang-undang itu namanya era Society 5.0. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini baru pembukaan, ini belum ngaji, baru pembukaan supaya jenengan paham ini nanti kemana arahnya, sampai pandai bermedsos itu bagaimana, menggunakan digital yang baik itu bagaimana, dan apa kaitannya dengan akidah yang kita bangun KPK ini. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan saya muliakan, semua akses menjadi mudah itu tentu sebuah kabar baik. Harap ngopo-ngopo penak saiki. Kalau dulu Pak Camat, misalnya masyarakat sini perlu ada pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat berbasis apa, misalnya keikanan. Ini carane duwe kolam 3x4 iso ngingu lele 1.500, pakane saiki, panene okeh, timbangannya berat, harganya. Wah, itu mimpi Pak. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin karena semuanya berawal dari mimpi. Dengan teknologi tidak ada hal yang tidak masuk akal atas izin Allah. Kalau mau seperti itu zaman dulu repot, harus datang ke perguruan tinggi, datang ke fakultas peternakan, minta tenaga ahli, piye carane dengan lokasi yang sempit iso ngingu iwak okeh, hasilnya bagus, timbangannya abot, pakane mirip, regane larang. Mendatangkan para ahli, mengenai pembinaan, tutorial, pendampingan, butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama. Biaya sebelum kita masuk era 4.0. Begitu masuk teknologi industri digital, itu sudah tidak laku lagi. Sekarang orang kepengen punya usaha perikanan dengan lahan yang sempit, kualitas yang baik dan harga yang mahal. Punya pengen kualitas pertanian dengan yang lahan yang sempit, produktivitas tinggi. Cukup buka Google, ngetik piye carane nandur singkong, lahane seprapat, iso panen 1 ton. Itu nanti akan keluar. Caranya bagaimana? Ladangin tingkat itu.
Itu di Jepang terjadi. Yo, sawah ke rumah. Iya. Karena lahan semakin sempit, harga lahan semakin. Itu namanya teknologi industri. Satu sisi ini kemajuan dan kabar baik bagi kita, tapi di sisi lain, nah ini Pak, ini yang bahaya, karena semua teknologi itu, semua peradaban baru pasti punya dampak sisi positif dan pasti punya dampak sisi yang negatif. Mesti ada dampak apike, enek untungane, ada dampak eleke, dan ada keburukan. Ternyata kemajuan teknologi yang kita semua mau tidak mau dipaksa masuk ke gerbang peradaban baru, teknologi industri 4.0 ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena dua kalimat terakhir ini mungkin sebagian masih asing. Asy'ariyah Maturidiyah. Dan ini bahaya. Bu, bahayanya gimana Pak? Ngeten. Ya, ini mulai ngaji nih, sama rumah nih. Ini wong NU kudu ngerti, muslimat harus tahu. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika nate dawuh ngeten. Sataftari ummati ala salasati wa sab'ina firqatan. Umatku nanti di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kata apa kata? Banyak apa banyak? Banyak Pak, calon presiden telu itu diputaran. Jika benar pitung puluh terus. Capres telu sing milih kudu bingung kok. Tapi nek ono ora kena kene arep kene duit paling akeh yo ning kene. Akhirnya bingung. Bukan banyaknya yang membuat para sahabat ketakutan pada waktu itu, sehingga hampir-hampir sahabat melompat dari tempat duduknya karena saking takut dan saking kaget. Apa itu Gus? Ternyata yang membuat para sahabat terkejut, takut, itu kalimat yang keluar dari lisan baginda Rasul setelah menyebut angka 73. Bukan 73 dan bukan banyaknya, tapi kalimat setelah apa itu? Kata Nabi, kulluhum finnar, 73 kuwi besok kabeh masuk neraka. Lalu sahabat memberanikan diri bertanya, litangletnya tenegi, man huwa wahidun ya Rasulullah. Kelompok satu yang selamat itu siapa? Coba ibu-ibu bayangkan, kalau ada 73 semuanya masuk neraka, yang selamat cuma satu, berarti yang masuk neraka berapa? 70. Akeh sing ning neraka apa akeh sing ning swarga? Kira-kira sampean mlebu sing sitok apa sing 72? Yakin? Nah, ini pertanyaannya harus dijawab hari ini Pak Bu. Kalau sampean tidak bisa jawab hari ini, jangan harap kita akan masuk satu yang selamat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pentingnya kita ber-NU, bermuslimat ya di sini. Siapa kelompok satu yang selamat ini ya Rasulullah? Qala kanjeng Nabi jawab, Ahlus Sunnah
wal jamaah. Guys, alamatnya genah kali. Ya mudah-mudahan kita masuk yang satu ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Tapi kok disini ini ada problem baru, ada masalah baru ini yang muncul. Masalah baru apalagi wong alamatnya jelas. Kanjeng Nabi sudah nyebut namanya jelas. Kita juga alamatnya sama dengan disebut Kanjeng Nabi. Dan ada masalah, ada problem. Problemnya di mana? Masalahnya apa? Masalahnya sekarang yang muncul adalah 73 kelompok itu semuanya, tidak ada yang tidak, semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah toh? Berarti Pak, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah asli dan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah palsu. Saya bertanggung jawab dengan isi ceramah saya dan siap didebat oleh siapapun menurut saya. Monggo. Tapi saya minta kalau mau debat dengan kita, dengan dasar, dengan hadis, dengan dalil, ojo ngawur. Jangan di tempat ini, undang saya di tempat lain. Kalau ada yang asli dan ada yang palsu, sekarang tugas kita adalah membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Alamatnya sudah jelas, namanya sudah disebut. Tugas kita sekarang beda nih, memilah dan memilih. Yang asli kita pilih, yang palsu kita tinggalkan. Betul apa betul? Nah ini perkara bedanya asli atau palsu ini bukan perkara mudah. Sebab asli atau palsu itu Bu, miripnya 99%. Kalau tidak diteliti gak konangan. Contoh nih, akeh lho ibu-ibu iki roh kancane ngangge emas gede, cincin opek, kalung ping tewer, ndase mumet, kudu nesu, darai munggah. Ora ngerti kok kuwi emas roli. Bu, ibu, kenapa? Karena minimnya pengetahuan kita membedakan mana emas asli, mana emas imitasi, mana emas asli, mana emas palsu. Bapak-bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya sumuk dan tidak ada kipas angin. Keringatnya mulai beredes. Silakan kalau ada, tapi kayaknya kerja bukan lagi kipas angin. Mulai murah. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, ibu, yang bisa membedakan mana emas asli 24 karat dan mana emas imitasi yang hanya 22 karat. Tidak perlu memeriksa, hanya melihat dari jauh pasti tahu bedanya apa. Ya orang yang memang ahlinya. Sapa kuwi tukang emas. Memang kerjaannya nyepuh emas, kerjaannya dagang. Ora sademek adoh lho, wis ngerti. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Dari jauh itu sudah bisa menilai paling tidak. Oh, kai 24, kai 22. Karena memang pekerjaannya Nah, soal akidah ini kalau kita tidak cermat, tidak hati-hati, banyak orang yang salah menjatuhkan pilihan, salah memilih keyakinan dan akidah. Karena apa? Karena memang miripnya. Oh, pinter dalile, maca kitab yo iso, yo bener, hafal Quran, hadis hafal, argumentasi pinter. Lah ke awake dhewe niku lho, hadis ora hafal, Quran ora hafal, maca Quran grotal.
Gratul maca kitab babar. Yes. Maka kata Allah, bagaimana caranya? Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Lek sampean ora ngerti, ora paham, ora mudeng, dudu ahline ben ora salah, teko ahli zikir. Bukan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu semua ahli ilmu. Paham yang membenci kita juga ahli ilmu. Pinter dalil, hafal hadis. Bahkan banyak yang hafal Quran. Kenapa kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli dzikri? Di mana ahli dzikri itu? Kalau melihat keterangan yang saya baca di dalam kitab Al-Muwaffaqat fi Usulis Syariah karya Abu Musa As-Satidi, ahlul dzikri itu ada di mana? Ada di ulama ahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah An-Nahdiyah. Apa dawuh Imam Syatibi? Dawuh ngeten iki. Annal adillata binisbatin ilal muqallidina wa adamaha sawa'un idza kanu la yastafiduna minha syai'an wa laysa al adillatu wan nadhar fil adillati min sya'nihi. Dalil karo ora kok sing didalili ora mudeng. Dalil karo ora sing didalili ora mudeng. Kok dalil sing didalili ora mudeng. Ora dalil yo ora mudeng. Sapa kuwi sing didalili ora mudeng, ora didalili ora mudeng iki bangsa-bangsa awake dhewe. Bu, kula tak kok upama kula dalil salah, sampeyan ngerti? Sing ngerti sing kiai-kiai, sing ra patek kiai gak ngerti. Rata-rata awake dhewe niku umume kula sampeyan nek ngerti wong dalil paseh. Bahasa Arab dinding sampai langsung madu-madu. Pinter ya. Rata-rata. Ini bahaya. Sekali lagi, ini bahaya. Makanya sampai tidak diperintah oleh Allah was'alu ahlal ilmi, takon karo wong pinter, tidak. Tapi kata Allah was'alu ahlal dzikri. Imam Syatibi yang jauh ahli dzikir itu wong sing ora gampang-gampang ngobrol dalil. Lek arep dalil delok-delok sing didalil. Lek sing didalil kamu dan gak tau dalil. Ora kok diluk-diluk Allah Ta'ala. Ora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing didalil belas atau ngaji. Ibu. Kenapa? Dalil itu jadi tidak penting karena yang didalil itu tidak penting. Contohnya ini contoh sekali gaya Pak. Bu, sampai dua anak umur 10 tahun, 5 tahun. Masih paling honor ini ya, belum sekolah. Sampai kayak duit, ditambah dengan tangan ini, sama kayak jajan, diterima pakai tangan kiri. Sama kasih minum, diterima pakai tangan kiri. Menurut sampai begitu salah apa benar? Salah apa benar? Kira-kira kalau ponakan sampai begitu, cucu sampai begitu, putra putri sampai begitu, kira-kira bokar itu apa benar? Sampai ngomong
betul? Pasti sama akan ngomong begini, jangan pakai tangan itu, ganti tangan yang bagus, tangan kanan, betul betul ibu ya? Terus anak sama tanya, umur 5 tahun itu, dan ngomong toh bu, gak boleh di tangan kiwa, podo-podo tangannya. Kira-kira sampai jawab, orang lagi tangan kiwa, jawaban sampai kira-kira apa? Tidak kan cukup dalil itu ya, cukup toh. Sebab apa? Bocah umur 5 tahun, orang meninggalin. Cukup sama orang nih. Orang lagi tangan kiwa mergo saru, ora sok. Apa perlu sama dalil? Lah malah orang lagi tangan kiwa, ora Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yatul yumna khairun min yadis. Anak umur 5 tahun belum. Kowe ngomong-ngomong. Paham maksud lo ya? Paham maksud saya? Ulama-ulama yang membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah masuk ke bumi Nusantara ini hampir jarang, bahkan hampir tidak pernah dari. Karena masyarakat yang didalili cara dakwahnya bagaimana? Dijak nyanyi, dijak nyanyi. Wah kok didalili? Gundul pacul gemblengan, nyungki wakul gemblengan, wakul glempang segone dadi sakratan, wakul glempang segone dadi sak. Coba bayangkan, kiai, ulama, wali ngajak dakwah orang dalil malah nyanyi. Coba kalau orang awam, ini pak dulu iso dalil bener. Mulai zaman saiki pak. Nah ini karena syairnya ini syair yang unik pak syairnya. Kok enak gundul pacul loh, gundul pacul itu apa tuh jadi sunan? Oh gundul pacul kuwi. Nah ini dakwahnya masuk gundul no perkara papat ojo sampai ujo. Oh kuwi dilakune muslimat kuwi. Wallahu iku firman Tuhan hati hati memberi Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma. Seolah-olah beliau bukan ahli ilmu, karena ahli fikir selalu lebih tinggi daripada ahli ilmu. Ahli ilmu hanya bisa dalil, ahli fikir wis ngamal nita. Empat perkara ini gondelono ojo sampai ucul. Al-Quran untuk pedoman hidup, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Kalau ini sudah dipegang teguh, gemblengan, jadikan keempat ini penggembleng jiwamu, penggembleng rohanimu, gemblengan uripmu dengan pati. Sinau, belajar, cari tahu, ngamalnya. Kalau sudah digembleng, kudu uripe gelem, harus mau nyunggi ada yang tahu nggak wakul itu apa? Ibu ngerti wakul apa betul bu? Apa? Tanganan buat pikir ada sekolah Wakul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menjunjung tinggi kebenaran, memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama, berjuang di masyarakat demi kemakmuran, kemajuan, kemaslahatan masyarakat. Itu baru nyunggi. Karena harus disunggi, nyunggi itu orang enteng, berat. Kalau orang-orang yang digembleng hidupnya dengan empat perkara ini, para alim, para ulama, Al-Quran ada di Simantes, kok nggak mau diwakil uripe, nggak gelem murid-murid agama, orang gelem menek majelis taklim, orang gawe madrasah, orang gawe pesantren, orang gawe pengajian, orang ngedekne ranting muslimat, orang ngedekne
PAD Fatayat, PAD Muslimat, orang ngebete cabang NU balik. Karena apa? Karena nanti waktu pasti gelempang. Lek waktu gelempang, maksudnya kebenaran akan tumbang, kebenaran akan hancur. Kalau waktu gelempang, kebenaran tumbang, segone jadi masyarakat tercerai-berai, murak-marit kudu lipitik ngawur nih. Paham? Paham, Bu? Bapak-bapak ibu yang saya hormati dan saya, ini baru permulaan ini nanti waktunya nggak cukup, kapan-kapan undang nih. Siap. Mungkin muslimat masalahnya harus tahu, karena sama namanya di muslimat kenal NU. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya muliakan. Begitu cara dakwahnya pengamalnya begitu. Nggak dalil-dalilnya. Lah kita disuruh bertanya pada ahlul dzikri. Di antara banyak ulama yang mencoba memberikan pencerahan kepada kita, siapa sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah, yang kata Nabi satu kelompok ini masuk surga ahlus sunnah yang mana? Kabeh ngaku ahlus sunnah, berarti sing asli sing palsu, yang asli mana yang palsunya? Terus sampai ngerasa sibuk golek sing palsu. Ayo saya golek sing asli. Karena sahabat kau bertanya kepada Nabi, dia tidak tanya yang 72, tapi yang ditanyakan yang satu. Man bawa itu dia Rasulullah. Yang selamat ini siapa? Yang satu asli ini siapa? Ada ulama alim abad ke-10 Hijriah, namanya Syekh Muhammad Husain Al-Murtado Az-Zadid. Beliau yang mentaklif kitab Ithaq Sadatul Muttaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Di dalam sarahnya Ihya, apa yang beliau sampaikan? Sama rumah ini penting nih. Ini berkaitan kali dawuh Kanjeng Nabi, satu saja yang selamat masuk surga. Dahulunya Syekh Muhammad Husain Murtado Az-Zabidi, yang selamat masuk surga itu adalah ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti faham yang dibangun oleh Al-Imam Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, lahir di Baghdad tahun 260 Hijriah, dan faham yang dibangun oleh Al-Imam Abu Mansur Muhammad bin Ahmad Al-Maturidi, lahir di kota Maturidi di Uzbekistan kurang lebih tahun 230 Hijriah. Faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena konsep apa Asy'ariyah Maturidiyah? Karena mengikuti faham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa Syekh Muhammad Husain Murtado Az-Zabidi tahu umatan? Ini banyak alasannya. Tapi saya tidak mau, tidak mungkin menyampaikan semuanya karena waktu terbatas. Nanti banyak argumentasi kekinian yang bisa kita eksplor, yang bisa kita gali dari fakta-fakta kekinian, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baginda Rasulullah SAW nanti tahu, idza ra'aitu mukhtilafan katsira, nanti di akhir zaman kalau perbedaan sudah banyak sampai bingung, kelompok-kelompok banyak, yang satu menyalahkan yang lain, merasa dirinya paling benar sendiri, harus begitu. Kelompok itu banyak sekali. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah, dan banyak sekali. Bahkan ada yang terbaru itu penganut paham Muhammad bin Abdul Wahab, atau sering kita sebut dengan penganut Wahabiyah. Ini tidak akan masuk dalam bahasan ini.
kelompoknya paling benar dan menyalahkan yang lain. Kita ini menjadi objek yang selalu disalah-salahkan. Kita yasinan disalahkan, kita tahlilan dilok nih, selamatan dilok nih, keduren dilok nih, selawatan dilok nih, berjanjian dilok nih. Ngaji ini ngaji apa ini? Tribulan, ini dilok nih. Ngaji kok tribulan-tribulanan, orang enak damai setiap tribulan ngaji apa? Hati-hati, Bu, Ibu. Nah terus kita kalau sudah kondisinya begini bingung, saya nggak bisa jalan Pak. Kalau ada jalan saya malah bingung Pak. Kabeh kita jalan, aku paling bener, saya disalahkan. Aku kondi. Kata Nabi, sing wong awam-awam kaya awake dhewe niku bodoh-bodoh seperti kita ini, nggak usah bingung-bingung. Alaikum bisawadil abd. Melo kelompok sing paling akeh wonge, paling akeh ulamane. Nah kalau sudah akeh-akehan, banyak-banyakan, berarti kita harus pakai ilmu kekinian Pak. Kita harus menampilkan data, orang oleh berjerene, kira-kira, meneng apike. Nggak boleh, kita buka data. Oh, penduduk dunia ini sekarang berapa? Saya tampilkan sebuah data yang dirilis oleh lembaga survei internasional Muslim Information World. Dirilis, saya baca terakhir tahun 2021. Penduduk dunia ini kurang lebih jumlahnya 7,6 miliar lebih. 7,5 miliar lebih menungso urip sak donya iki. Seneng mangan, seneng duit kabeh termasuk sampean. Ayo sing seneng duit ngacung. Ini boro-boro duwe iso bego pilihan kok piye. Bu, Ibu, buka-buka kebahagiaan, amin. Mas kan kebahagiaan. 7,5 miliar manusia yang hidup di dunia ini. Yang Islam berapa? Yang Islam, yang Muslim itu sepertiga, kurang lebih 2,6 miliar manusia yang beragama selebihnya kurang niku agama nih campur. Sepertiga Muslim ini 2,6 miliar Muslim ini Pak Gus, yang banyak ikut akidahnya siapa? Ternyata setelah diteliti dan disurvei, 2,6 miliar Muslim ini 75% atau sekitar 1,6 miliar itu ikut akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Sisanya campur-campur, ada yang Syiah itu banyak. Syiah itu jumlahnya ada hampir 500-an juta orang. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ada kelompok yang paling sedikit, ini kelompok yang terbaru. Akidah yang paling bagus ya, oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd Rasul. Wahabi ini jumlahnya ternyata tidak banyak. Sadonya nih dalam survei itu disebutkan kurang dari 100 juta orang. Kita berapa? 1,6 miliar. Tapi rupanya yang paling sedikit dan baru ini, yang gak ada 100 juta yang Wahabi ini tadi, paling aktif resaya lah ini. Ada sama yasinan dilokne, matang puluh dilokne, telung dino dilokne, selamatan dilokne, tahlilan dilokne, nggih. Katanya kita ini kelompok tersesat. Kalau saya melihat di YouTube-nya itu, apa katanya?
firqah dolah. Itu sempat viral itu di YouTube. Firqah dolah, kelompok tersesat, termasuk Nahdlatul Ulama katanya firqah dolah, kelompok tersesat. Bayangkan. Nah, sekarang kita tes, kita cek ini. Kata Nabi apa? Ikut kelompok yang paling banyak supaya Islam. Kata dia apa? Kelompok yang banyak kita sesat. Ini jadi sing kesasar, sing sakit apa sing akeh? Kita tes, kita jajal IQ sampean main ora. Lah orang berarti IQ-mu besar. Saya mau buat contoh. Mudah-mudahan sampean paham dengan maksud saya. Kalau ada 10 anak bangsa kelas 5-6 SD, saya kurang tahu umurnya kira-kira bangsa 10-11 tahun. Ada 10 anak janjian buat janji sama temen-temennya di sekolah ini. Anak dewiku begini dalam pasar malam yo, tangan sepakat mangkatnya bar maghrib bareng, mulai bareng seneng mamaku kumpul di waktu bulan. Kumpul mamaku bos sepakat. Engko balik bareng berarti diseleni. Balik jam 11 sekolah disuruh balik bareng. Bareng mangkat bareng sepakat mangkat pas 10 hari bareng. Sampai pasar malam 10 hari bubar dolanan dewi-dewi sesuai dengan sangunya masing-masing. Sing akeh nganang-angan, sing marah gondang-gondong. Waktu sangu setelah jam 11 malam, karena tadi sepakatnya pokoknya jam 11 pulang bareng. 10 anak itu ngumpul, lah begitu ngumpul yang satu udah ada. Karena tadi lagi, karena A9 ini boleh sini tak ada temu. Karena kalau yang 9 itu ke sana, yang satu ke sini. Yang satu ke sana, yang 9 ke sini. Jadi 9 sama 1 golek-golek kami sampai jam 11.30 menit. Setengah jam golek-golek kami. Saking takutnya yang satu ini karena punya teman. Akhirnya ada Pak Polisi ngepam di situ. Dia buat ALP Pak, orang polisi. Dia lapor sama Pak Polisi begini, Pak Polisi, tolong saya Pak. Ada apa nih? Tolong cari kawan saya Pak, Mas, koncoku kesasar. Pak Polisi nanya, koncomu yang kesasar berapa? 9 Pak. Nah kamu lebih berantakan anak berapa? 10 Pak, berarti betul Pak. Kasian koncoku semua kesasar kabeh. Apa jawab polisi? Nah polisi cerdas, pasti jawab seperti ini. Sing kesasar ki kowe kok. Kalau ngaji ini sangat paham ya dia. Yang tidak paham pada harus kita imam. Bu, Ibu, kenapa kita oleh Nabi diperintahkan alaikum bisawadil adon, ikutlah kelompok yang paling, karena secara EQ-nya orang normal, logika dasar manusia yang sehat pasti akan berpikir begini, kenapa kita diperintahkan ikut yang paling banyak? Karena kelompok yang paling banyak kemungkinan dia tersesat sangat sedikit dibanding kelompok yang paling kecil. Betul? Nah, saya tes EQ sampean. Saya sama betul, berarti EQ-mu masuk. Saya ngomong, aku jadi bingung, berarti goblok tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita adalah sawadul a'dham, kelompok terbesar yang oleh inilah kita punya keyakinan bahwa kita adalah kelompok yang kata Nabi satu golongan yang akan masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini masih banyak lagi nih Pak, alifnya masih banyak lagi. Di antaranya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah kelompok akidah yang konsisten. Konsisten kalian tahu? Konsisten kerja apa? Mulai belajar medsos. Konsisten karo. Konsisten itu kalau dalam bahasa agama namanya bertanggung jawab. Itu namanya istiqomah, konsisten, ora minslah. Begitu. Dan orang yang istiqomah, orang yang konsisten itu jaminannya surga. Konsisten dalam apa? Memegang hukum Allah.
innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mengatakan Allah Tuhan saya secara tekstual, secara lugawi ya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita ya korekok secara ma'awi bagaimana? Anas bin Malik dawuhaken secara ma'awi maksudnya istiqomah mengatakan Gusti Allah pangeran awake dhewe niku siji dawuh Anas bin Malik at-ta'atu bi muqabilatil amri, lek diperintah Gusti Allah gek dan mangkat. Nomor loro wat taqwa bi muqabilatin nahyi, lek wis dipenging karo Gusti Allah aja nekat. Sing nomor telu wa syukru bi muqabilatin nikmati, lek dikai nikmat sing akeh ayo padha gelem syukur. Sing nomor papat wasabru fi muqabilatil jannati, lek pengen mlebu swarga kudu sabar. Wangking pengen swarga kesuwen wong bunuh diri kita kok berkira sabar itu kayak aksi kau bunuh diri tur hancur badan mlebu swarga bingung oleh bidadari 700 Pak langsung bidadari melayu kabeh perkara dhek bingung kok nalika tuwa buyar Pak mlebu swarga ngamune ora enek buyar oleh bojo 700 ora duwe ngamul terus piye Bapak-bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita ini konsisten istiqomah. Keistiqomahan kita konsisten kita wujudkan dalam apa? Dalam usul Islam. Ini menurut Syafi'iyah. Kalau bahasanya Syafi'i usul Islam yang kita jadikan pedoman pengambil hukum di dalam beragama ala ahlu sunnah wal jamaah salimatun Al-Quran al-Hadis al-Ijma' al-Qiyas. Kalau dalam Al-Quran amin cukup, Al-Quran tidak hadis ada cukup, Quran tidak ditemukan, hadis tidak ada, maka yang nomor 3 kita tadi di ijma'. Ijma' itu konsensus ulama, persepakatan para ulama. Yang ada dua nanti, ada ijma' subuti, ada ijma' qauli. Kalau di situ tidak temukan atau ini mengandung unsur yang lain, maka kita di dalam al-qiyas. Qiyas itu ada 9. Ada ulami, ada adna, ada musawi, ada banyak. Sampai apa yang melakukan sampai semoga yang dulu. Bu, ibu, sekarang konsep kita banyak digegerkan di media-media sosial, di mimbar-mimbar, khotbah Jumat, di televisi, di YouTube, di TikTok. Ini TikTok kan kabeh ya. Oh, ibu-ibu ahli TikTok Pak. Ini min ahli TikTok ajmain. Sampai akan menemukan sebuah kalimat yang sepertinya benar, sepertinya baik, tapi ini berbahaya. Sampai pasti tidak asing dengan bahasa ini. Ayo kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke As-Sunnah, kembali ke Quran, kembali ke Sunnah, selesai masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, beliau berpesan, aku tinggalkan kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang 2 perkara itu, maka selamatlah kalian. Apa 2 perkara itu? Al-Quran, As-Sunnah. Cukup Quran, cukup Sunnah. Tidak usah ijma'-ijma'an, tidak usah kias-kiasan. Ini baik. Kalimat ini sepertinya baik, tapi maksudnya jahil. Oh, kalimatnya koyo apik, tapi maksudnya jahil.
Kalau ulama mengatakan kalimatul haq yuridu bihal batil. Ternyata kalau mereka bilang kembali ke Al-Quran, Quran yang bagaimana? Ternyata kalau mereka bilang kembali ke Al-Quran itu adalah Al-Quran menurut penafsiran dia. Kembali ke sunnah, sunnah menurut pemahaman dia. Padahal Kanjeng Nabi nanti dawuhin, man fassarul Qur'ana bi ra'yin wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja kok berani nafsiri Quran dengan pemikirannya sendiri, nafsunya sendiri, kata Nabi apa? Persiapkan, toto, siap-siap, kursi nenek rokok wis enek, garek nenggoni, garek ngelunggu. Tinggal dulu, kursinya sudah ada di neraka. Kembali ke sunnah, sunnah yang mana? Karena sunnah menurut pemahaman kita Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kalau yang di Indonesia nanti jadinya NU. Kok bisa jadi NU? Gue tak terangkan waktu ini cukup. Kalau cukup ya artinya itu lo bisa merolas kurang. Ulang nih. Bu, sunnah menurut paham kita itu dibagi 3. Sementara mereka sunnah itu pemahamannya ya ada 1. Itu bedanya. Menurut pemahaman kita sunnah itu yang pertama ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini apa Gus? Sunnah fi'liyah ini perkara sing tau dilakoni Kanjeng Nabi, senajan hanya sekali dilakukan Nabi. Kok kita mau mengikuti selain yang wajib ya? Ini hukumnya sunnah fi'liyah. Contohnya poso Senin, poso Kemis, poso Tarwiyah, poso Arafah, poso Asyura, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat taraweh, sholat duha, sholat hajat, Jawa rami hajat hajat. Kalau di tataran sunnah fiqih ini tidak ada perbedaan, semuanya ngaku. Nabi lakukan, kita lakukan, hukumnya sunnah, selesai. Tapi yang nomor 2 ini ada masalah, perbedaan cara berpikir dan perbedaan pendapat. Ada yang disebut namanya sunnah qauliyah, Nabi anjurkan meskipun Nabi tidak lakukan. Nabi ngomong tapi Nabi tidak lakukan, dan mereka tidak mengaku ini sebagai sunnah. Dan ini balik. Bu, aneh kok Pak, masa Kanjeng Nabi nonton orang ngakoni, sampai ada ngaji. Bu, contoh nih, Kanjeng Nabi tahu, ini katanya Sahih Aisyah, man qara'a yasin lailatan illa asbahan maghfuran lah. Tidak ada orang yang malamnya baca surat Yasin kecuali paginya dia ditemukan tidak punya dosa karena bacaan Yasinnya diterima, diampuni dosanya karena baca surat Yasin. Nah ini aktivitas kita karena surat Yasin atau moga-moga bacaan Yasin ditambah dosa pun diampuni. Amin Allahumma. Kata mereka, yo kan Yasin Nabi gak tahu Yasinan. Karena faktanya kan jangan berapa Pak, kalau ada Yasinan, ayo berkata. Ada yang lebih ekstrim lagi. Waqra'u, ini hadis terusannya itu kalian berarti waqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang yang sekarat mau mati dan orang yang sudah meninggal dikubur di alam dari saudara. Nabi anjurkan, tapi Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah ada sahabat meninggal bacakan Yasin. Istri beliau meninggal bacakan Yasin, tidak pernah. Putra putri beliau meninggal, tidak ada satu pun sahabat dan keluarga beliau yang meninggal dibacakan Yasin sama Nabi. Nabi tidak lakukan. Tapi Nabi ngomong, waqra'u Yasin ala mautakum. Lebih ngomong, maghfurullah ben diampuni dosanya. Kenapa Nabi tidak lakukan? Kenapa sahabat Nabi tidak bacakan Yasin? Karena sahabat dan keluarga Nabi itu meninggal tidak perlu dibacakan Yasin, pasti
surganya dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngapura dosane munggah swarga, wis sahabat karo keluarga. Lha gur potongane dhewe. Nah, iki masalah iki. Kira dosane akeh ora? Sing jamin dosamu di ngapura sapa? Ora ana. Apa kita hidupnya dua alam loh Pak. Ibadah ya sing gelem, maksiat ya rata. Daging haram babi mau, tapi rezeki haram itu dimurah. Jangan apa nggih? Wajib semangat ngrasani yo se. Wong mantap kok. Muslimat yang ini nyanyi Indonesia Raya orang pasnya sebelah ya wis akeh kok ora pas. Ya sinan yo semangat tapi liyane sing ora diperintah sing dilarang yo dilakon. Iya nek sedekah yo nang-nang ngorong yo. Enten apa enten? Kira-kira lek mati itu saja jangan ngapura sapa. Ya Gusti Allah, lek carane pripun? Wa qra'u Yasin, wacana surat Yasin. Lek apa to? Maghfurun lah, dosane tinggamu. Mereka bilang Nabi tidak pernah meyakini sahabat yang meninggal. Nabi tidak pernah meyakini. Sebutkan satu cerita kalau Nabi bacakan Yasin pada istrinya meninggal, sahabat meninggal, putranya meninggal. Maka yang tidak dilakukan Nabi menurut mereka bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah. Ibu, kita punya namanya sunnah qauliyah. Nabi perintahkan meskipun Nabi tidak. Beruntung sampai di NU. Nanti setia sini alhamdulillah misalnya di ngapura alhamdulillah bisa lihat NU begitu mati pendem kampung tulisannya siapa ingi pelonga tolah rongas bukan cuma di sini Pak Bu, masih lagi ditahlili. Nabi tidak pernah mentahlili, tapi memerintahkan. Mereka ngambil anak orang tapi ngongkos. Dari mana? Dari mertuanya. Sayyidina Abu Bakar. Apa dawuh Sayyidina Abu Bakar? Nabi nanti dawuh innama dzulmatu khamsatun wa sirajulaha khamsatun. Adapun gelap itu ada 5 dan lampunya juga ada 5. Siapa yang tidak mau kegelapan di dalam 5 itu harus menyiapkan lampunya. Gelap yang pertama, innamad dan dzulmatun, dosa itu gelap. Wasirojun, adapun lampunya laha untuk kegelapan dosa atau batu tobat. Ada 5 tapi orang kita kabeh sifat terang nih. Innamal qabru dzulmatun, masuk kuburan kuwi peteng kok neneng apa ngarane apa kuwi liang lahat apa lek cara wong kene apa ngarani lahat ngono ya. Terus ditutup papan dibuka peteng apa peteng tangan jajalan. Sampai pengen padang Bu, pengen padang, pengen kuburan di bapaknya padang, pengen kuburan ibunya terang, kakek neneknya terang, bibi padinya terang, gampang. Wasirojun utawi lampune laha kedue petenge kubur apa itu? La ilaha illallah. Bacakan tahlil. NU ditahlili kuburannya dari padang kabeh alhamdulillah. Bukan cuma ditahlili ijek dikirim ganjaran sedekah
Saya itu malah pernah tanya itu, kan mbah saya itu meninggal itu sudah pas 100 harinya Islam itu. Dan mbahku masak kok dadak ini kudu gawe apem. Orang Jawa. Aku tanya orang ngomong tuh balik apem, so gue capil mbah. Ibu topi. Ini kabar bantah mbah galak era. Mandana kok aneh masa apem kok capil. Setelah saya ngaji ternyata ada di Bukhari itu, Bu. Orang itu nanti dibangunkan hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Mana hanya satu jengkal, semua kepanasan, mandi keringat. Ada kelompok yang tidak kepanasan, iuk, anyes, adem. Kenapa? Dia bernaung di bawah arsy Allah. Yang tidak bagian, dia bernaung di bawah sodakohnya. Capek. Malah gaya berkat kan diselamatkan bapak mama sing gede nangis. Gaya berkat kok beli orang tuan suwi-wi rocok ape. Ibu kata Nabi apa? Tasaddaq ala mauti akhikum, buatlah sedekah untuk saudaramu yang mati di alam kubur. Nabi tidak bertanya. Inna Allah qad wakala al malaikat sampai gulai lagi tapi cowok ini wasiatul mustafa ilham sedekah. Kalau saya bohong di situ tidak ada, sampai ke rumah saya potong lidah saya kok tinggal ngapusin. Tasaddaq ala mauti akhikum, buatlah sedekah untuk saudara yang mati. Inna Allah qad wakala al malaikat, Allah mengutus satu malaikat berdiri di atas lisannya saudara yang kita mati. Apa tugasnya? Ya milu sodako tubuh nilai nanti nilai sama segini sodako oh sodako ganjaran di pondok disuntak betul. Kalau sudah disuntak di ganjaran, apa yang terjadi? Banyak rohuna setufar di dalam kubur semua mengapal pelan. Oh ya dan mereka semua ngomong begini, Allahumma gfir liman nawar kubran, ya Allah ampuni dosanya orang yang telah menerangi kuburan saya. Wa basyirhum bil jannati allati kama basarna, dan berikan mereka kabar gembira bahwa mereka juga akan mendapatkan surga seperti saya karena doa dan bacaan-bacaan mereka. Alhamdulillah. Pahalanya sedekah itu bagaimana? Kata Nabi, mayyutimul mu'minina barang siapa memberi makan bagi orang mukmin asal ikhlas, syaratnya cuma satu, ikhlas. Syaratnya ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas nggak jadi ini. Kata Allahu alfa hasanatin wa yukaffir alfa sayyiatin wa yarfa'u alfa darajat. Setiap satu suap dia dapat pahala 1000, diampuni dosanya 1000 dan dinaikkan derajatnya 1000. Itu setiap satu suap. Sama bayangkan, kayak ini sampai kirimkan kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Selamatan telung dino, hitung dino, matang dulu dan seterusnya. Ini saya tangkan nanti hitungan telung dino, hitung dino matang dulu dari mana saya tangkan. Bukan tidak gagal paham. Oh, kalau saya mengundang jamaah Yasin tahlil 30 orang saja, sementara satu piring itu isinya 10 suap. Satu suap itu dapat pahala 1000, diampuni dosa 1000 dan naik derajat 1000. Berarti kalau satu piring 10.000 pahala, 10.000 dosa diampuni, 10.000 derajatnya naik. Kali 30 piring. Jadi berapa? 300.000 pahala, 300.000 dosa diampuni, 300.000 derajatnya naik. Umur 1000. 1000 oke, berarti mudah oke. Alhamdulillah. Masa keselamatan sing enak ben padha imbuh kabeh. Ini mentok sapi bentrok. Bu, ibu, syaratnya ikhlas. Dan ternyata syarat ikhlas ini hanya kita bisa temukan dalam tradisi selamatan. Selamatan itu tradisi. Termasuk 3 hari selamatan, itu hari selamatan 40 itu tradisi. Tradisi ini sudah ada. Tradisi itu buatan manusia, tak beragama.
Sudah ada sebelum Nabi ada, sebelum Nabi lahir, sebelum Islam ada, sebelum syariat ada. Dari kapan? Dari dibukanya bumi Nusantara tahun 66 Masehi oleh Syekh Haji Saka. Dibuka. Dimulai dari Tuban, Jawa Timur, kemudian beliau menetap di Gunung Kendeng, daerah Rembang, Jawa Tengah, ke arah barat sampailah sekarang. Begitu berhasil, beliau selamatan. Orang Jawa ibu, senangnya selamatan. Orang Jawa senangnya selamatan. Titik selamatan, titik selamatan, titik selamatan, titik selamatan. Tapi kadang-kadang selamatan bertitik. Oke, nama oke. Arep tandur, selamatan arep panen, selamatan arep ngelamar, selamatan arep ijab, selamatan bar ijabat, selamatan mundasi omah, selamatan munggah nekap, selamatan menggeni omah, selamatan meteng patang bulan telon, selamatan kwiton, selamatan bayet, selamatan sapine bayi, oduse bayi, bapake mati, mamake mati, sumpun nangane selamatan. Titik selamatan, titik selamatan, titik selamatan. Kadang-kadang selamatan titik. Loh, aku ini tahu kok mau berkat selamatan berkuitik emang. Isu-isu angkat ngaji bojoku guys, sarapan ramatan-ramatan, nggak ngenteni aku saat angkat. Bojoku ngene, oh juga bisa tau kan panasan lek kok sampean ora mangan dhisik kok aku gendong wis santeni lah kan kalian terus ben. Oh, takoni lah. Saya lagi nunggu begitu, tiba-tiba dari belakang rumah ada orang lihat, Gus, dari kita ke uang apa deh? Alhamdulillah Gus, ini mau baru tadi malam, terus bayi loro lanang kabeh, sowan sini lebih selamati, karo anggota digawe nebrokoan selamatan cilik. Lah tak apa diberkati tangan loro kelas terus saking cilike. Bersegol sak kepel dibuntel godhong gedang dipincuk ning dhuwure enek urak godhong singkong karo ndok pitik disigar papat aku ora kemana kuline. Saya itu sampai ngomong begini lah ya loh Pak De sampai lihat selamatan kok ya baru sakmene to Pak De ngene gur dililiti untu. Ngono iki dijawab, lha ngamati wedhus sak Gus, wis sakmene iki wis cukup. Ya ngamati wedhus kan wis sapi perkara ya bener jane. Ibu, itu sangat harus sehat. Ternyata tradisi kita, termasuk 3 hari itu tradisi Bu. Dari dulu 3 hari meninggal selamati. Cara selamati bagaimana? Karena Islam sudah masuk, syariat sudah masuk. Tadi diperintahkan bacakan Yasin 3 hari. Bacakan Tahlil 3 hari. Kirim sedekah, berkatan di 3 harinya. Berkatan lagi, bacakan lagi 7 harinya. Sampai 40, 100, mendak siji, mendak loro, itu tradisi. Dan sekarang hukum, bagaimana mengamalkan tradisi? Di Quran tadi tidak temu, di hadis tidak temu, ada di dalam ijma. Ini bedanya. Kalau mereka menafsir Quran sendiri, menafsir hadis sendiri, kita tidak. Kita menafsiri Quran menggunakan tafsiran para ulama, menafsiri hadis, memahami hadis menggunakan pemahaman para ulama. Dengan cara apa? Gunakan ijma, gunakan qiyas. Ada ijma. Ijma itu ada 2, tadi saya sampaikan, ada sukuti, ada qauli. Qauli itu kalau ada ulama banyak kumpul membahas hukum, kemudian disepakati, deklarasi, ini hukumnya ini namanya ijma qauli. Yang nomor 2 ada sukuti itu menang artinya. Satu ulama punya pendapat, yang lain diam, tidak ada ibadah dan setuju. Ada ijma sukuti yang punya pendapat namanya Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i tentang tradisi. Beliau berkata begini, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Budaya dan tradisi apapun oleh kelompok manapun, suku dari bangsa manapun, kapanpun, hukum asalnya boleh selagi tidak ada dalil yang melarang, hukumnya boleh. Sekarang ada
Ada nggak dalil yang melarang? Lek tolong dino jebol dongakne. Enggak hadis ngomong. Lek pitung dino aja didongakne. Ora nek. Ora Quran hadis ngomong. Lek 40 ora didongakne. Ora nek. Karena tidak ada dalil yang melarang, maka hukumnya boleh telung dinone, oleh pitung dinone, oleh 40 oleh nyatus mendak siji mendak loro. Jadi sing apik kuwi dongakne iki bendino, Pak. Bendino kasih tahlil, umpam sak desa dongakne tiap hari. Tapi kan terus. Iya sinan terakhir ning lapangan, kok omahe wis sadol. Lha iku jane tradisi kaya kecamatan kok. Mergo natap kursi. Bu, ibu, asal tradisi. Tradisi pun. Maka jaga tradisi kita terus dino-dino. Syaratnya ikhlas. Ternyata dari sekian tradisi yang kita lakukan memberi makan kepada orang itu yang paling ikhlas itu sarapan. Orang usaha tanpa ikhlas. Buktinya apa? Kalau tak teko, sama kalau ngelampiri bapak ibu 3 hari, 7 hari, 40 undang jamaah yasin tahlil, betul? Biasanya nggak benar tak? Kalau undangan sampai 35, kira-kira berkata di pres 35 dilebihi sampai kasih undangnya 35, dan berkat dilebihi 15 buat berkat 50 selesai acara yasinan, panggilan selesai, undangan 35 berkat disiapkan 50, nah 50 kok habis semua, kira-kira senang atau susah? Berarti ikhlasnya tenang. Dan itu bisa dimaksud mukhlasun ya. Ayo, beda no, karo tradisi keimangan tapi orang rentan. Contohnya hajatan. Kita terangkan aja. Soalnya hajatan boleh sapi siji metu daging sekintal, masak beras telung kintal jam 3 sore jam 3 rendang entek sego entek kate kowe lek ngono kuwi sampeyan seneng apa susah ya susah seneng piye iki jam 3 apa-apa wis entek lah kok tamboke otak nyumbang badhok apa lho kene mangke wah punya ketua panitia pokoknya sini saya mau tahu ini ada uang 10 juta saya nggak mau cari warung padang borong semua rendangnya saya malu kalau sampai tetangga kami kesini gak anak lalu perintah, tunggu beras masak nasi kintal belilah rendang terkumpul 50 kilo rendang masak nasi kintal dan rampung hajatan kok mendingin orang bapak baik lunas daging sekintal setengah kintal berasnya patang kintal Bapak pun balik sampai ini kok banyak taruh kopo Pak ini sapi utangan loh Pak jadi kalau hajatan tangan harmoni kasih nggak ada apa mereka tradisi ngasih makan orang dalam rangka kunjungan wah ikhlas semuanya mulai ada mundur kok ikhlas-ikhlasan itu yang rokok ibu saya mau tanya orang Islam kalau dapat rezeki bilang apa bu? Alhamdulillah tapi saya belum pernah dengar ada orang mau kunjungan muni alhamdulillah wah ini sih gurung aku mereka orang kok juga silakan dari tempat ternyaman terserah yang di belakang kenain silahkan berdoa apa geser saja ini lambung lanjut nih bung ya ikhlas apalagi ngasih makanan ngasih uang ngasih amplop dalam rangka pencalonan
mulai kelas berat yuk pasti gitu. Nah iya lah aku bagi akrab 15 kok suaraku bermetu telu ini pasti tekan bindi suara kok. Mudah-mudahan hujannya bawa berkah nih. Lambungnya ini kayaknya cuma sebentar. Orang ke depan tidak apa-apa Bu. Sebagai naik panggung nggak apa-apa. Di sini nggak bisa. Nggak usah apa-apa ini. Anggur gini. Soalnya ada yang makan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa fil hadi wa kulli mujah